jannati manzilan. Engkau telah melakukan pekerjaan baik, engkau baik, pekerjaanmu baik, wa taba mamsyak, semua langkah kakimu adalah langkah yang baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah mempersiapkan dirimu untuk masuk surga. Semua hadis-hadis tentang ini semuanya dalam derajat yang kuat. Maka subhanallah, kita kadang-kadang menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi orang sakit. Hai tanya, nah, ada yang sakit? Ada. Tanya kamar ada, kunjung dah. Udah 50 orang kita lewatkan. Bayangkan sudah 50 orang kita lewatkan sesama kita, tidak pernah kita kunjung. Berapa besar pahala yang sudah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah Bapak-bapak telah berhadir, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan pembahasan yang terakhir tentang adab seputar masalah rumah. Dan untuk malam ini kita masuk ke judul yang baru, yaitu adabu iyadati al-marid. Bagaimana adab-adab ketika berkunjung ke tempat orang yang sakit. Nah, ini adab yang perlu diketahui karena sakit menjadi salah satu bahagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Karena sakit adalah salah satu tanda kasih sayang Allah. Orang yang sakit disayang Allah karena Allah menggugurkan dosa-dosanya. Malah kalau tidak pernah sakit, itu menjadi salah satu tanda yang mungkin kita tidak lagi disayang Allah. Makanya kehidupan ini seorang mukmin tidak lepas daripada sakit. Imam Syafi'i itu meninggal dalam keadaan sakit wazir, ambil. Imam Syafi'i itu meninggal penyebabnya sakit ambil. Ambilnya parah. Sampai dalam riwayat disebutkan beliau sampai keluar darah berulang-ulang. Imam Hambali juga mengalami sakit setelah disiksa yang begitu lama karena mempertahankan Al-Quran sebagai kalam Allah. Karena beliau hidup di masa Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Hambali bertahan Al-Quran adalah kalam, bukan makhluk. Beliau disiksa begitu lama dan sakit begitu lama setelah itu, dan meninggal dalam keadaan sakit. Jadi sakit itu menjadi bahagian daripada kehidupan. Orang yang sakit
ketika wajahnya sudah pucat, badannya melemah, nafsu makannya hilang, dan kemudian dosa-dosanya digugurkan. Ketika dia sehat, wajah yang pucat sudah berseri kembali, nafsu makan yang hilang muncul kembali, badan yang lemah sudah kuat, tapi dosa yang tidak dikembalikan. Itulah kelebihan orang yang diberi sakit. Lain semuanya dikembalikan, tapi dosa tidak dikembalikan, digugurkan Allah. Syaratnya dia bersabar dalam sakitnya. Makanya dulu para sahabat ketika menderita sakit, mereka tersenyum berbahagia. Bahkan ada riwayat yang menyatakan sahabat kalau menderita panas, demam, malah mereka mengatakan segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah memberi sakit. Karena mereka faham betul hakikat sakit itu kalau diterima dengan sabar menggugurkan dosa. Dan sakitnya Nabi itu di penghujung ketika wafatnya, Nabi sakit kepala. Dalam hadis Aisyah, pulang dari pemakaman Baqi' mengurusi jenazah sahabat, Nabi sakit kepala. Terus berlanjut sekitar 18 hari, ada yang mengatakan 13 hari, sampai meninggal. Sampai beliau tidak bisa duduk hari-hari sebelum meninggal, beliau tidak bisa lagi memimpin imam. Pertama dipapah, tapi hari-hari terakhir tidak bisa dipapah lagi, sehingga akhirnya Abu Bakar menggantikan. Jadi Nabi pun meninggal dalam keadaan sakit. Nah, maka kita ketika orang sakit begitu banyak pahala dalam kesabarannya, kita pun yang di saat orang sakit, kita pun bisa meraih pahala besar. Caranya bagaimana? Yaitu mengunjungi orang sakit. Jadi Masya Allah, di antara keadilan Allah, yang sakit diberi pahala besar dengan kesabarannya, digugurkan dosa-dosanya. Saudaranya yang mukmin yang tidak sakit bisa dapat pahala besar dengan mengunjungi saudaranya. Ini salah satu kebahagiaan yang diterima oleh mukmin. Bukan bahagia karena orang sakit, tapi bahagianya menjadi mukmin. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban di amril mukmin. Sungguh ajaib, sungguh takjub kehidupan seorang mukmin. Sungguh mengherankan, takjub, ajaib hidup sebagai seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dia dapat pahala. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dia dapat pahala. Dari semua lini kita ini pahala. Tapi kalau bukan mukmin, Pak, tidak dapat apa-apa. Kita yang mukmin, ini bapak-bapak duduk di sini nih. Duduk, diam, dengar, ngantuk, pahala. Duduk, diam, dengar, ngantuk, pahala. Kenapa? Karena mukmin. Kalau bukan mukmin, Ubi Naib dengar dalam pengajian, misal Kristen hadir pengajian kita, tertidur ngorok dah dapat pahala, tapi tidurnya bapak-bapak ada masalah dapat pahala. Maka tidurlah, tak apa-apa. Ada masalah ya. Daripada dengar di rumah kan dengar juga dengan ini. Karena setiap orang yang datang ke masjid-masjid menuntut ilmu, walaupun kan umur kadang-kadang tidak mendukung lagi, Pak, kita lemah, apalagi yang kerja kan capek, tertidur, tetap setiap hela nafasnya jadi pahala. Yang mukmin. Kalau bukan mukmin tidak dapat. Hebat kali orang-orang NGO itu kerja, orang-orang NGO barat itu kerja. Dibantunya kita waktu tsunami, Pak, habis-habisan ditolong sana, tidak ada pahala. Kenapa? Dia tidak percaya kepada Allah yang memberi pahala. Tidak diakuinya Allah sebagai penciptanya, sebagai
penyedia surga, maka Allah nak beri pahala. Maka bahagia sekali menjadi seorang mukmin. Sakit pun dapat pahala. Yang kunjung orang sakit berpahala. Ya, inilah kita. Ya, insya-Allah surga, Pak. Insya-Allah surga. Ya, karena kecil kemungkinan kita masuk neraka kecuali kita melakukan maksiat yang kita tidak taubat sampai mati. Tapi maksiat ada, taubat, insya-Allah surga. Baik, jadi suruhan untuk berkunjung ke orang sakit itu Nabi yang suruh, dan itu termasuk 5 kewajiban. Setelah menjawab salam, ya, menjawab orang bersin, mengurusi jenazah sesama mukmin, ketika diundang wajib datang, dan salah satunya adalah iyadatul marid, yaitu mengunjungi orang sakit. Nah, ini diantara kewajiban kita sesama mukmin. Artinya, kalau dimasukkan ke dalam 5 perkara ini, kalau ada seorang mukmin yang sakit, tidak ada seorang pun yang mengunjunginya, maka itu bisa menyebabkan dosa satu kampung. Karena dia masuk dalam 5 kewajiban yang wajib antara sesama mukmin. Makanya diajarkanlah tentang begitu besarnya perhatian Allah dan Nabi kepada urusan mengunjungi orang sakit. Baik. Dan itu adab-adabnya adalah yang pertama an-niyatus salihah. Ketika mengunjungi orang sakit, berusahalah untuk berniat sebagai amal saleh. Nah, niat ini menentukan. Salah niat tidak dapat apa-apa dan bisa menyebabkan dosa. Maka ketika kita mengunjungi orang sakit, disuruh berniat bahwa kita kunjung karena Allah yang menyuruhnya, Nabi yang memerintahkannya. Karena niat ini menentukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat sesuai dengan niatnya. Ada yang kunjungi orang sakit tapi demi mendapatkan perhatian dari si sakit. Contoh kalau bos sakit, yang ramai-ramai kunjung menyokong sakit. Jadi pimpinan sakit, kadis sakit, itu semua bawahan-bawahan datang. Kenapa? Supaya dilihat mak kadis siapa yang datang, siapa yang tidak. Nanti kalau kadisnya sudah sehat, kadisnya tahu siapa yang harus dicampak ke Papua, siapa yang harus diberikan kursi basah. Kunjung orang sakit, tapi niatnya supaya dilihat, bukan karena Allah, tidak dapat apa-apa. Dan itu menjadi kebiasaan. Kalau bos yang sakit, semua pergi datang. Tapi kalau OB yang sakit, cleaning service yang sakit, hana saja amtiro. Kenapa? Tidak ada manfaat. Dia tidak bisa memberi kita gaji besar, tidak bisa mempromosikan kita, tidak ada yang datang. Disitulah kita tahu niat kita ternyata bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan jabatan dari orang yang sakit tadi. Biasanya begitu, Pak. Coba kalau Prabowo sakit, habis Prabowo Indonesia saja, apalagi menjadi capres. Begitu orang sakit, Pak. Dan buktinya kita tidak ikhlas berniat ketika mengunjungi orang sakit. Kadang-kadang kita perginya enggan, rasa malas. Jadi ketika diajak orang, alah, sebenarnya saya malas pergi. Cuma daripada tidak enak nanti dikira tidak datang. Itu sudah mulai itu. Berarti hati ini tidak melakukannya karena Allah. Berbeda orang yang datang karena Allah. Rasulullah mengatakan janji-janji pahala yang besar bagi mereka yang berniat ikhlas datang mengunjungi saudaranya yang sakit. Di antaranya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu, man 'ada maridan, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Ketika dia datang ke tempat si sakit, dia sebenarnya sedang berada
di kebun-kebun surga sampai dia pulang. Jadi kita sebenarnya mengunjungi orang sakit itu, kata Nabi, kita sebenarnya pergi menuju ke kebun surga. Artinya kita dapat surga dengan perbuatan itu. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Apa maksudnya khurfatul jannah? Qala janaha, yaitu kebun-kebunnya, taman-tamannya. Makanya orang yang mengunjungi orang sakit itu pahalanya ya dicatat nih, dia berhak dapat taman surga, dia berhak dapat taman surga, otomatis itu janji menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Kalau ada seseorang yang mengunjungi saudaranya yang muslim sakit di pagi hari, maka 70,000 malak, maka dia mendapatkan doa dari 70,000 malaikat sampai yumsi, sampai sore. Jadi yang kunjung ke orang sakit pagi, kita sudah pulang Pak, kunjungnya cuma setengah jam, kasih amplop cuma 5,000, bawa roti selai cuma roti tanpa selainya. Tapi kita kunjung ikhlas. Orang yang terima roti yang enggak ikhlas terima, gimana cara hime roti halal selai? Ya? Kita pulang cuma setengah jam, tapi malaikat tidak berhenti mendoakan. Berapa malaikat? 70,000 malaikat kata Nabi. 70,000 malak, 70,000 malaikat. Wa in adahu ashiyatan, kalau ada orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit di waktu sore, petang, apakah maghrib, illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih, maka dia didoakan oleh malaikat, oleh 70,000 malaikat sampai datang pagi. Kita pergi maghrib, pas azan isya pulang, berarti kan cuma 40 menit. Kita sudah pulang jam 10 sudah tidur. Tapi malaikat tidak tidur-tidur untuk mendoakan kita yang tadi pergi ke rumah sakit atau ke rumah dia untuk mengunjunginya. 70,000 mendoakan kita. Kita sesama manusia saja nak sampai 70,000 orang mendoakan kita. Jangankan 70,000 orang, mau 7 draw mentang tak pernah ada orang doakan kita. Ya. 7 orang aja tidak ada sehari mendoakan kita. Tapi dengan mengunjungi orang sakit, 70,000 malaikat enggak berhenti-berhenti sampai pagi. Doa malaikat itu tidak ditolak Allah. Makanya orang yang sering kunjung ke orang sakit, itu hidupnya penuh dengan keberkahan. Jadi di mana-mana ada orang sakit, dia kunjung. Begitu dia tahu di antara jamaah kita yang musalla ini, yang masjid ini misal, ada yang sakit, dia tanya, "Oh, ka fulan hana dihde, di mana sudah tidak nampak? Sakit." Langsung pertanyaannya, di mana dirawat? Oh, sudah dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, kunjungi rumahnya. Jadi ini Masya Allah, pahala berlimpah dari Allah. Dan di ujung hadis Nabi menyebutkan lagi, wa kana lahu kharifun fil jannah, dia sedang berada di taman-taman surga. Jadi ketika kunjung orang sakit itu, kita sedang berada di taman-taman surga. Mengunjungi orang sakit juga, kalau dia ikhlas, maka dia dapat pahala, yaitu diberi gelar oleh Allah orang baik. Ini berdasarkan hadis. Tadi yang hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dengan derajat yang hasan, yang 70,000 malaikat. Ini ada hadis lain, Rasulullah mengatakan, man ada maridan nada munadin minas sama. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka ada suara yang berseru di langit. Ya, jadi ada suara yang berseru di langit. Apa seruannya? Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Engkau telah melakukan pekerjaan baik, engkau baik, pekerjaanmu baik, wa taba mamsyak,
semua langkah kakimu adalah langkah yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah mempersiapkan dirimu untuk masuk surga. Semua hadis-hadis tentang ini semuanya dalam derajat yang kuat. Maka subhanallah, kita kadang-kadang menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi orang sakit. Hai tanya, ada yang sakit? Ada. Tanya kamar ada, kunjung dah. Udah 50 orang kita lewatkan. Bayangkan sudah 50 orang kita lewatkan sesama kita, tidak pernah kita kunjung. Berapa besar pahala yang sudah lewat dari hidup kita. Kita ini dalam urusan dunia biasanya tidak suka kalau kita lewatkan. Ada bonus yang lewat aja. Bonus lewat, kita menyesalinya. Kita tanya sama kawan, udah lewat itu pasar murahnya udah selesai. Pasti kita bilang, apakah nak pegang? Kenapa nak bilang-bilang? Itu pasar murah, yang murahnya cuma 1.000. Murah 1.000. Kita menyesali melewati, tapi kita lewati pahala besar. Dengan kunjung orang sakit kita lewati, alah tak usah kita pergilah, alah nanti ajalah, nanti sampai dia sudah sembuh, sudah muncul lagi di masjid, baru kita tanya, alhamdulillah kapulih, alhamdulillah sudah sembuh ya. Kita tidak kunjung. Bukan masalah dosa, tidak dosa. Asal ada yang kunjung 1-2 orang, itu sudah selesai fardu kifayahnya. Tidak dosa bagi kita. Tapi rugi. Pahala besar lewat. Nah biasanya ini Pak, kita kalau perbuatan baik itu ditahan-tahan sama syaitan. Ketika kita dengar ada saudara kita yang sakit, itu nanti kita mau rencana pergi pun, itu ditahan sama syaitan. Syaitan bilang apa? Alah, tak usahlah sekarang, besok-besok aja. Padahal ada rombongan dari masjid mau pergi. Kita pergi ya, malam ni kita kunjung, malamnya kita kunjung. Tapi nanti kita, alah, lu tinggal madang, lu tinggal madang. Besok tak ada kawan lagi. Begitu tak ada kawan lagi, dia bisik sama syaitan. Masa pergi sendiri, malulah kita. Besok ada yang bisik juga sama syaitan. Kalau pergi sendiri, nanti nampak kali amplopnya sikit. Itu biasanya kayak gitu Pak. Tadi malam waktu rame-rame tak pergi. Waktu mau pergi sendiri, syaitan bilang, baik kaja, hana payah kaja. Syaitan pintar juga bahasa Aceh, hana payah kaja, kata syaitan. Nyan menyok kaja, kajuk 10.000, yang duh tahan, yan. Itu 10.000 kamu kasih nampak kali dari kamu. Tak usah pergi. Akhirnya tak pergi. Di situlah syaitan berhasil membuat pahala kita sangat sedikit. Sedangkan orang yang pahalanya terlalu sedikit, bahaya posisi di akhirat. Wa amma man khaffat mawazinu, orang yang terlalu sedikit timbangannya, ada amalan tapi sedikit sekali, lebih banyak amalan-amalan dosa. Jadi mengungguli pahala dari yang baik. Apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah, maka nanti dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Makanya bahaya kalau tidak ada amal soleh yang banyak. Cara dapat amal soleh itu Masya Allah, Allah sudah mudahkan kita Bapak. Allah mudahkan kita. Tainau takit ja. Jangan berharap pun. Nanti ada yang tak ikhlas begini Pak. Kita pergi apa tidak ya? Pergi aja. Nanti takut kalau kita tidak pergi. Waktu kita sakit tidak ada yang kunjung. Itu tidak ikhlas juga itu berarti. Berarti kita pergi untuk supaya dikunjung. Nyan model sekarang. Jadi bukan karena Allah. Takut waktu dia sakit tidak ada amplop, takut waktu dia sakit tidak ada yang kunjung. Akhirnya dia kunjung terpaksa karena kekhawatiran itu. Berarti bukan karena Allah. Di sini tidak dapat pahala-pahala ini. Kita ini dalam hadis qudsi itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, hadis yang berasal dari Nabi tapi kalimatnya dari Allah. Itu nanti hari kiamat kita dipersoalkan. Ketika ada sesama mukmin yang tidak ada yang kunjung satu orang pun. Rasulullah yang mengatakannya dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Hari kiamat nanti Allah berkata, apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, iza maridtu falam ta'udni. Dulu ketika aku sakit, kata Allah,
kalian tidak mengunjungiku. Jadi Allah yang bilang, ketika aku sakit, kalian tidak mengunjungiku. Qala, lalu hamba pada waktu itu yang bicara dengan Allah berkata, jadi ada hamba ini diajak bicara oleh Allah. Engkau waktu aku sakit, engkau tak kunjung, kata Allah. Qala, lalu hamba ini heran dengan perkataan itu. Lalu dia berkata, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana bisa aku mengunjungimu sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Maksudnya engkau tak mungkin sakit. Bagaimana kami menjenguk engkau sakit ya Allah, padahal engkau Tuhan semesta alam, engkau tak mungkin sakit. Jadi hamba ini heran, kok Allah bilang kalau aku sakit engkau tidak kunjung. Tuhan kita kan tidak pernah sakit. Tuhan kita Allah itu tidak ada sakit, tidak mati-mati, abadi, tidak ada sesuatu yang berkurang dari Allah. Beda dengan Tuhan Yesus. Yesus udah jadi Tuhan, sakit. Udah sakit, disiksa, dicambuk-cambuk. Itu versinya Nasrani. Dicambuk, lalu disalib. Setelah disalib, mati. Jadi Tuhannya Nasrani ini sakit, tersiksa, mati. Bayangkan. Nah, kalau kita tanya nanti, siapa yang membunuh Yesus? Kalau dia Tuhan, berarti siapa yang mencabut nyawa Yesus? Dia juga bingung. Maka orang Nasrani itu bingung dalam agamanya. Yesus Tuhan, tapi kok ada yang lain yang mencabut nyawa Yesus? Yesus kenapa bisa mati kalau dia Tuhan? Nah, kita terlepas dari itu. Itu menunjukkan kebenaran agama kita. Makanya, ketika Allah menyatakan dirinya sakit, kita tidak kunjung. Hamba ini menyatakan, tidak mungkin kau sakit, engkau Tuhan semesta alam. Lalu Allah menjelaskan maksudnya. Qal, amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Kata Allah, maksudku, kata Allah, dulu waktu ada hambaku yang sakit, dulu ada seorang hambaku, maksud hamba mukmin yang percaya kepadaku, ketika ada hambaku yang sakit, engkau tidak mengunjunginya. Amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Padahal kalau engkau mengunjunginya, maka sungguh engkau sama seperti mengunjungiku, karena aku ada di tempatnya. Maksudnya Allah merahmati orang sakit. Allah bersama orang sakit. Dengan kita kunjung ke orang sakit, sama seperti kita mengunjungi Allah. Itu maksud Allah. Makanya Allah mengatakan kepada hamba ini, "Wate lung sakit awai hana kaja balung." Di situlah kita malu sekali, Pak. Ya Allah, ternyata kita lupa bahwa Allah yang memberi sakit pada seorang hamba. Karena Allah yang beri sakit, maka Allah lah yang memberi kesembuhan. Allah lah yang memberi keselamatan, keberkahan. Maka ketika kita kunjung hamba yang diberi sakit oleh Allah, sama seperti mengunjungi Allah. Itu maksudnya. Makanya ini hati-hati nih, kalau ada orang yang hidupnya nafsi-nafsi, tidak pernah kunjung ke rumah sakit, tidak pernah kunjung saudaranya sakit, Pak. Kan ada tipe-tipe di masyarakat begitu, Pak. Tak peduli pun. Dom tu sahur lah masyarakat. Ya. Gotong royong aja tidak ada, apalagi kunjung orang sakit. Ya. Ada itu yang model-model kayak gitu kalau kita tinggal satu komplek, Pak. Yang satu orang tu tak peduli apapun, dah gotong royong dah ikut, aqua gelas pun dah bawa. Mungkinnya kan kalau tak gotong royong adalah aqua gelas mengemis atau kotak kan. Dia bilang, mohon maaf ya, saya PNS, nanti lonjak orang memaklumi. Ini tidak tapuh, nak peduli, Pak. Orang ramai-ramai kunjung ke orang sakit, ramai-ramai ziarah ke orang meninggal, takziah, dia tidak ikut. Makanya ketika dia mati, ketika dia sakit, orang pun tidak peduli. Nah, ini efek sosial. Maka hati-hatilah kalau kita melewatkan kesempatan jadi orang baik dengan mengunjungi orang sakit. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita beri waktu sedikit tanya jawab. Yang kedua, adab yang kedua, alla yata'akhkhar fi zihab li'iyadatihi.
janganlah terlambat untuk mengunjungi orang sakit. Nah, maksud terlambat, jangan sampai seperti kita bilang tadi, jangan sampai tunda. Waktu dah sembuh, baru kita bilang, mohon maaf, aduh ya Allah, saya sibuk sekali nak sempat kunjung segala macam. Rugi. Maka disebut di sini, jangan terlambat mengunjungi orang sakit. Berlombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jangan dahulukan orang dalam kebaikan. Makanya ada kaidah dalam qawaid fikih. Itu yang berbunyi, al-isaru fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Tapi mendahulukan orang lain dalam urusan selain ibadah sunnah, mahbub, disukai. Maka tidak baik mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. Ibadah itu ada dua, ibadah mahdah, ibadah ghair mahdah. Mahdah yang sudah diatur prosedurnya, salat, puasa, haji, zakat, itu sudah diatur prosedurnya. Ada ibadah ghair mahdah, tidak diatur tapi masuk dalam bahagian ibadah. Salah satunya adalah sosial, sedekah, itu tidak diatur, berapa aja terserah, kapan aja terserah. Mengunjungi orang sakit itu ibadah tapi ghair mahdah. Makanya jangan sampai terlewat. Nanti ya, di grup WA orang dah pergi semua, kita masih nanti ya. Begitu sembuh, lewatlah satu kesempatan besar dapat pahala. Makanya Abu Bakar ketika ditanya oleh Nabi habis salat, pada satu waktu Nabi habis salat berdiri, lalu bertanya kepada sahabat, man minkum, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar jawab, ana ya Rasulullah. Ditanya lagi, man minkum, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Ana ya Rasulullah. Di antara semua sahabat, Abu Bakar jawab lagi, aku ya Rasulullah. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Dia urus jenazah, dia iringi sampai selesai. Abu Bakar jawab lagi, ana ya Rasulullah. Lalu ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ada 4 pertanyaan. Saya lupa satu lagi itu. Ya. Siapa yang di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Ana ya Rasulullah. Di ujung hadis Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang melakukan 4 perkara ini dalam sehari, wajib baginya surga. Kalau ada 4 perkara ini terkumpul dalam sehari, puasa, sedang puasa, lalu kemudian mengunjungi orang sakit, bersedekah, dan mengurusi jenazah sampai selesai pengumian. 4 perkara ini berkumpul dalam satu hari, wajib surga. Dan hari itu cuma dilakukan oleh Abu Bakar. Makanya tidak ada yang mampu beramal di antara sahabat seperti amalnya Abu Bakar. Makanya oleh karena itu, partner urus sakit, bagah-bagah haju. Di mana ada orang sakit, cepat kunjungi terus. Walaupun cuma 5 menit. Kita nanti ada berikutnya ke depan, tak boleh lama-lama memang jangan sakit. Makanya jangan sampai terlambat mendapatkan pahala besar dari mengunjungi orang sakit. Berlomba-lombalah. Tapi kalau dalam selain ibadah, disuruh lomba-lomba ke depan. Dalam ibadah itu makruh mendahulukan orang. Jadi jangan engkau dulu, jangan. Kita dulu, Pak. Kalau itu dalam ibadah. Makanya dalam saf itu makruh kita suruh orang ke depan. Ustaz ke depan. Padahal tadi kita bisa ke depan duluan. Tak ada urusan mau ustaznya segala macam, kalau terlambat tak belakang. Mau Jokowi datang, Pak, atau anaknya Gibran datang. Punya masbuk dia boleh ikut. Baik nak sedia tempat kena hoka. Dalam urusan ibadah berlomba-lombalah engkau, kata Rasulullah. Makruh kalau mendahulukan orang. Makruh. Engkaulah duluan sedekah, engkaulah duluan, kami nanti di belakang, engkau duluan. Itu makruh. Tapi selain ibadah, sunnah yang tidak ada hubungan dengan ibadah, misal. Contoh, kita dalam urusan antri di SPBU, ngisi minyak,
Ada orang tua di belakang, tak sanggup pun pegang motor lagi. Kamu tak dia pegang Hondanya itu. Kita suruh duluan, bapak duluan. Ternyata begitu kita lihat ada 200 orang kakek-kakek di belakang kita. Ke bapak duluan. Kita dapat minyak. Tapi begitulah maksudnya. Dalam urusan selain ibadah, bawai kau. Dalam ibadah, bawai dulu. Begitu aturan dalam agama. Kita hendak dalam ibadah suruh orang ke depan. Dalam urusan dunia, kita pula ke depan. Nah, ini kesalahan paling banyak terjadi. Baik, terakhir. Setelah ini kita tanya jawab sebentar. Iyadatul marid hatta walau kana saghiran. Tetap disuruh kunjung orang sakit walaupun yang sakit itu saghiran. Anak-anak. Ini untuk menjawab ada orang yang kadang-kadang siapa sakit? Anak si fulan, bayi sakit. Alah, bayi kan enggak usah kita kunjung. Salah. Anak-anak pun tak beda pahalanya kalau kita kunjung, Pak. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahawa ada seorang anak perempuan, ada seorang ibu-ibu datang ke rumah Rasulullah untuk meminta Rasulullah mendoakan anaknya yang sedang sakit. Anaknya masih kecil. Faqama an-nabi wa zahaba ilaiha. Langsung Nabi begitu tahu ada anak-anak yang sakit, Nabi langsung bangun dan berkunjung ke anak tersebut. Farafa'a ilaihi sabi, lalu bayi itu diangkat oleh Nabi, fawada'u fi hujrihi, di pangkunya, wa nafassahu wa taqaqqa fafadat 'ainan nabi, dan Nabi pada saat itu melihat anak itu sudah dalam keadaan mau sakarat. Jadi sakitnya sudah berat sekali, Pak. Anak bayi sakarat. Itu dipeluk oleh Nabi. Dipeluk lalu kemudian fafadat 'ainan nabi, berderailah air mata Nabi melihat keadaan anak tersebut. Faqala lahu Sa'ad berkata, "Ma hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Qala, "Hazihi rahmatun wada'aha Allah fi qulubi man syaa' min 'ibadihi wa innama yarhamullah min 'ibadihi ar-ruhama." Aku menangis karena inilah rahmat, kasih sayang yang Allah tanam pada seorang hamba, dan Allah sayang kepada orang yang menyayangi sesama hamba. Nah, jadi Rasulullah kunjung ke anak-anak yang sakit. Jadi jangan kira kalau anak-anak itu tidak ada pahala, salah.